Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulihi ajmain. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat kuliah pada pagi hari ini pada mata kuliah Kelistrik Magnetan. Yang saya hormati Bapak Febrianto selaku dosen pengampu mata kuliah Kelistrik Magnetan dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi muatan listrik, pengertian listrik statis, dan cara membuat listrik statis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devi Triautana Saifit, NIM 19231013, berasal dari kelompok 11, dan rekan saya Sylvia Patri Cynthia dengan NIM 19231042 dan Winnie Widya Putri 19231050. Tentang muatan listrik. Muatan listrik itu terjadi jika suatu benda itu kekurangan elektron, maka benda tersebut bermuatan positif. Nah, jika benda itu kelebihan elektron, maka benda itu bermuatan negatif. Jadi pada muatan listrik, jika muatan listrik yang sejenis, maka benda itu akan saling tolak-menolak. Sedangkan untuk muatan listrik yang tidak sejenis, itu akan saling tarik-menarik. Benda yang menghasilkan muatan listrik positif maupun negatif. Yang pertama adalah contohnya adalah penggaris yang digosokkan berulang kali dengan kain wol. Maka penggaris akan bermuatan negatif, sedangkan wol akan bermuatan positif karena muatan dari kain wol akan pindah ke penggaris. Selanjutnya yaitu batang kaca. Batang kaca yang digosokkan berulang kali ke kain sutra atau kain wol akan bermuatan listrik positif. Sedangkan untuk kain wol itu akan menerima elektron dari batang kaca tersebut. Selanjutnya yaitu ketika ebonit digosokkan berulang kali dengan kain wol. Ebonit tersebut akan menghasilkan muatan listrik negatif karena elektron pada kain wol berpindah ke ebonit. Untuk mengetahui keberadaan suatu muatan listrik, kita bisa menggunakan elektroskop, di mana bagian elektroskop yang terlihat yang pertama yaitu ada kepala atau knob. Yang kedua yaitu batang logam atau konduktor. Yang ketiga yaitu daun logam yang bermuatan mekar atau yang mengkucuk. Yang keempat adalah selubung. Nah, induksi yang membuat elektroskop itu bermuatan listrik dengan cara induksi akan memperoleh muatan listrik tersebut, di mana muatan listrik itu digunakan untuk menginduksi yang ada pada elektroskop. Selanjutnya yaitu pengertian dari listrik statis. Listrik berasal dari bahasa Inggris yaitu electric atau electrical. Listrik adalah suatu kondisi yang berasal dari partikel subatomik, seperti elektron dan proton yang mengaliri penghantar dalam sebuah rangkaian yang menyebabkan penarikan atau penolakan suatu gaya. Proses terjadinya listrik statis. Proses terjadinya listrik statis ini bisa terjadi karena gesekan atau gosokan, di mana gesekan atau gosokan akan membuat elektron dari suatu atom yang akan berpindah dari atom materi yang lain, sehingga keduanya dapat menjadi bermuatan. Contohnya adalah penggaris tadi yang telah digosokkan ke kain wol, di mana penggaris akan bermuatan negatif dan wol akan bermuatan positif. Untuk mengetahui kuat medan listrik, kita bisa menggunakan rumus kuat medan listrik itu sendiri dan hukum Gauss-List, di mana kuat medan listrik sama dengan gaya Coulomb per muatan uji. Bisa kita lihat, kita bisa menggunakan rumus K-Q retak-retak, di mana E sama dengan kuat medan, Q adalah muatan, dan R jarak muatan uji ke muatan tertentu. Selanjutnya yaitu hukum Gauss-List, di mana kita bisa menggunakan flux listrik sama dengan muatan listrik per permitivitas ruang hampa, di mana permitivitas ruang hampa bernilai 8,85 dikali 10 pangkat 12. Selanjutnya yaitu peranan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penangkal petir, di mana ketika mendengar petir, sebelum mendengar petir tentu kita melihat kilat. Nah, kilat adalah cahaya yang timbul karena gerakan elektron yang bergesekan. Di mana cara kerja penangkal petir ini, jika di sekitar penangkal petir terdapat awan bermuatan negatif, maka batang logam akan bermuatan positif. Nah, jika petir menyambar batang logam, muatan negatif petir berpindah ke batang. Lalu, secara bersamaan, muatan positif logam meloncat ke awan petir sehingga menjadi netral. Yang kedua adalah genator van de Graaff,
di mana generator van de Graaff ini menggunakan prinsip kerja listrik statis yang menghasilkan tegangan listrik tinggi. Selanjutnya yaitu cat semprot, di mana cat semprot ini digunakan untuk mencat mobil, di mana muatan listrik yang berada pada cat akan menempel dengan kuat ketika ditempelkan kepada mobil. Yang selanjutnya adalah alat pengampal aspal, digunakan untuk membentuk gumpalan hitam yang dibersihkan. Alat pengumpal asap ini terinduksi dan terjadi daya tarik menarik antar partikel sehingga massa partikelnya bertambah besar. Lalu mesin fotokopi, dilihat pada gambar, mesin fotokopi ini prinsipnya adalah muatan induksi yang bekerja secara kulom. Bagaimana bagian utama mesin fotokopi adalah untuk tidak menghantar listrik, di mana pelat baru aktif jika dikenakan cahaya. Ketika mesin fotokopi itu dikenakan cahaya, barulah ada penghantar listrik. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat magnet, yaitu ada cara digosok, cara induksi, dan cara elektromagnet. Dengan menggunakan bahan yaitu klip logam. Yang pertama dengan cara digosok, di mana kita gosokkan searah paku dengan berulang kali, kurang lebih 50 kali, dan dekatkan paku dengan klip logam. Contohnya seperti ini. Ini ketika paku tidak digosok kepada magnet. Tapi nanti ketika paku digosokkan kepada magnet, maka akan membawa klip logam. Ini ketika paku belum digosokkan kepada magnet. Nah, ketika paku digosokkan kepada magnet berulang kali, seperti ini. Maka akan terbawa klip logam tersebut yang dari paku yang telah digosokkan kepada magnet. Yang kedua yaitu dengan cara induksi, di mana cara induksi ini yaitu dengan mendekatkan atau menempelkan magnet pada benda yang akan dijadikan magnet. Kita juga bisa menggunakan paku dan magnet lagi, tetapi pada induksi ini kita tidak menempelkan magnet dengan paku. Lebih tepatnya ada ruang antara paku dengan magnet. Nah, cara induksi ini akan membawa klip logam tersebut lebih banyak. Contoh pada video ini. Yang ketiga yaitu dengan cara elektromagnet, di mana kita menggunakan baterai. Pada cara elektromagnet ini, magnet dibuat dengan cara dialirkan arus listrik, dapat dilakukan dengan cara melilitkan benda logam seperti paku dengan dihubungkan dengan kutub-kutub baterai. Kita akan membuat lilitan seperti ini. Dan kita bisa juga menggunakan baterai, di mana kita juga menggunakan klip logam lagi pada elektromagnet ini. Di mana pada baterai kita lebih memperhatikan kutub positif dan kutub negatifnya. Lalu kita lakukan dengan cara meletakkan besi tadi atau paku yang telah diapakan tadi dengan baterai. Contoh seperti ini, dengan meletakkannya di kutub positif dan kutub negatif. Dan dapat dilihat klip logam tadi dapat terbawa oleh paku yang telah ditempelkan pada baterai tadi. Seperti ini. Sekian.